Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Siti Aminah dari kelas 11 RPL 3 ingin menjelaskan tentang codingan yang berisi tentang form login sederhana menggunakan Windows Forms. Jadi saya akan menjelaskan dari form 1 load ini. Nah, saat form dibuka, text box 2 kolom password diatur agar hurufnya tersembunyi. Untuk button satu klik ini adalah tombol login. Program mengambil isi dari text box 1 email dan text box 2 password. Jika emailnya seperti ini, aminah@gmail.com ini, dan passwordnya Siti, maka akan muncul pesan login berhasil. Tetapi jika tidak sama seperti dari email atau salah satu password, jika tidak sama, dia akan error. Kita langsung ke text box 1 ini ya. Nah, jika kotak centang text box dicentang, password akan terlihat. Jika tidak dicentang, password akan disembunyikan lagi. Label 1 klik dan label 2 klik tidak akan melakukan apa-apa, penting hanya mengambil teks dari text box, tidak digunakan lebih lanjut. Nah, kesimpulannya, program ini berhasil untuk login sederhana dengan input email dan password, tombol login untuk mengecek benar atau salah, text box untuk melihat atau menyembunyikan password. Nah, ini akan saya run. Jika di run akan hasilnya seperti ini. Lalu ini email dan password itu harus sama dengan yang di coding, karena jika tidak sama dia akan error. Tetapi jika dia sama, dia akan berhasil dan menampilkan ini berhasil. Dan jika ingin melihat password yang kita tampilkan, maka akan mencet ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan lanjut ke studi kasus. Nah, di sini ada namespace form registrasi. Nah, ini menandakan bahwa program ini termasuk dalam proyek bernama form registrasi. Lalu ke public partial class ini kelas utama bernama form 1 yang merupakan turunan dari kelas form bawaan Windows Forms. Artinya ini adalah tampilan jendela aplikasi. Langsung kita lanjut ke public form ini, dan ini ya list komponen. Ini dipanggil otomatis saat form dibuat. Nah, yang ini dia list komponen ini bertugas menyiapkan semuanya komponen seperti text box, label, button, dan sebagainya yang telah dibuat di desain form. Langsung kita ke private void ini ya. Nah, ini masih kosong karena tidak ada perintah di dalamnya. Biasanya ini adalah event otomatis yang dibuat Visual Studio. Lalu di sini ada text box, label, LBL form registrasi ini, date time, picker ini. Lalu pada checkbox 1 checks ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan password. Jika checkbox dijentang, tulisan checkbox berubah menjadi disembunyikan. Huruf password ditampilkan dan tidak ada pakai simbol titik. Lalu kita ke
Jika checkbox tidak dicentang, tulisan checkbox jadi ditampilkan. Password disembunyikan lagi pakai simbol titik-titik. Langsung ke private void form 1 log ini ya. Ini dijalankan saat form pertama kali dibuka. Di sini sebelum ada kode, tapi bisa diisi jika ingin memberi pengaturan awal. Misal reset export, atur tanggal, dan sebagainya. Lalu kita ke button check ini ya, dan sebelum ke situ kita ke sini aja, kembali dulu ke private button, klik ini yang string nama ini. Nah, ini mengambil input dari pengguna seperti nama, email, password, jenis kelamin, radio button 1, radio button 2, dan tanggal lahir. Nah, untuk mengecek jenis kelaminnya ada di radio button 1. Untuk mengambil tanggal lahir, kita ada di string to sort that string ini ya. Lalu ada di if nama, email, password, dan jenis kelamin ini. Mengecek apakah ada kolom yang belum diisi. Jika iya, akan muncul pesan peringatan dan program berhenti di situ saja. Untuk ini, if email contains ini mengecek apakah isi email ini mengandung email.com. Jika tidak ada, maka muncul pesan bahwa format email salah. Lalu untuk menampilkan data pengguna, biasanya ada di string pesan ini. Misalnya namanya Siti Amina, emailnya amina@gmail.com, jenis kelaminnya perempuan, untuk tanggal lahir 21/12/2009. Nah, untuk radio button 1 ini kosong, biasanya bisa digunakan untuk menjalankan aksi ketika pengguna mengganti pilihan jenis kelamin. Lalu kesimpulan di akhir yaitu program form registrasi ini berfungsi untuk mengisi data pendaftaran, nama, email, password, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Yang kedua, untuk memeriksa apakah semua data sudah diisi. Yang ketiga, yaitu mengecek format email, apakah email tersebut ada yang salah. Lalu yang keempat, yaitu menampilkan data pengguna setelah berhasil diisi. Yang kelima, yaitu menyediakan fitur untuk melihat atau menyembunyikan password. Setelah di-run, dia akan seperti ini. Nah, ini jika ada yang tidak diisi di salah satu ini, dia akan error. Tetapi jika ini berhasil, dia akan lanjut. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.